Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil alim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia-Nya, memberikan nikmat-Nya, memberikan anugerah-Nya, iman, Islam, ihsan kepada kita sebagai hamba Allah. Martan nembah nuwun ya Allah, telah Engkau berikan nikmat Engkau kepada hamba-Mu ini, kepada manusia semuanya, kesehatan, kelancaran rezeki, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Subhanallah. Selawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabiullah Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kita harap-harapkan nantinya syafaatnya ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, di sini kita belajar bersama, menelaah bersama. Di episode sebelumnya ada kajian-kajian dan motivasi kehidupan tentang sedekah, bagaimana cara bersedekah walaupun hanya 1 biji kurma saja, walau hanya 1.000 rupiah saja dan sebagainya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah telah bersabda, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Istaghnau bi ghinallahi qalu wa ma huwa ya Rasulullah? Qala wada'u yaumin wa asa'u lailatin. Yang artinya, cukuplah dirimu dengan kekayaan dari Allah. Para sahabat bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Jawab Rasulullah, yaitu nafkah. Suatu nafkah, 1 hari 1 malam. Artinya apa? Artinya suatu kenikmatan, suatu kekayaan dari Allah. Itu pernah ditanyakan kepada Rasulullah. Sahabat Nabi bertanya, apa itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, nafkah 1 hari 1 malam. Jadi suatu kekayaan itu adalah suatu di mana cukup 1 hari, nafkah 1 hari 1 malam. Kita bisa menafkahi anak istri 1 hari 1 malam. Kita bisa menafkahi keluarga 1 hari 1 malam. Itu sudah cukup. Itu sebenarnya sudah suatu kekayaan yang patut, yang harus, yang wajib kita tahu dari benak, dari hati kita, untuk tansah mensyukuri suatu nikmat Allah yang luar biasa. Cukup 1 hari 1 malam saja suatu kekayaan itu. Kita bisa menafkahi keluarga 1 hari 1 malam terus, 1 hari 1 malam terus, 1 hari 1 malam bertahun-tahun bisa menafkahi 1 hari 1 malam. Alhamdulillah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Mensyukurinya dengan cara kita berucap alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Mensyukurinya dengan cara kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Mensyukurinya dengan kita berbuat baik kepada Allah. Berbuat baik kepada Allah dengan cara menjalani semua perintah Allah dan menjadi larangan Allah. Mensyukurinya dengan cara kita bekerja dengan baik untuk ibadah kepada Allah. Caranya adalah kita semangat bekerja untuk
ibadah, keluarga, dan sebagainya. Satu hal yang luar biasa, kekayaan itu pada waktu itu ditanyakan oleh para sahabat. Nabiullah baginda Rasulullah menjawab, cukup 1 hari 1 malam, tapi terus menerus bertahun-tahun. Cukup, alhamdulillah. Man sa'ala walahu khamsuna dirhaman au idluha minad dahabi faqad sa'ala ilhafa. Barang siapa meminta-minta padahal ia telah memiliki 50 dirham atau emas seharga itu, maka ia telah meminta-minta secara paksa. Dalam sebuah hadis yang lain dengan menggunakan kata 40, perbedaan riwayat tentang batas-batas keadaan dan di mana meminta-minta diperbolehkan atau diharamkan sebab kondisi yang berbeda. Artinya apa? Kalau seseorang itu kaya, kita ini bicara tentang suatu rizki. Padahal kita sudah diberi rizki oleh Allah. Padahal hamba Allah, manusia sudah diberi rizki oleh Allah 50 dirham atau seharga emas. Pada waktu itu diberi kekayaan, diberi kecukupan, tidak ada kekurangan sama sekali. Namun dia masih meminta-minta pada manusia yang lain. Meminta-minta pada manusia lain. Padahal ia cukup. Padahal ia mempunyai emas. Padahal ia mempunyai uang yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari, tapi masih meminta-minta pada manusia lain atau orang lain. Maka itu dinamakan meminta-minta secara paksa. Meminta-minta secara paksa. Di situ. Apa yang dibutuhkan oleh pengemis dalam waktu sekitar itu, baik untuk berupa pakaian, makanan, atau tempat berteduh. Untuk itu, akan tapi meminta-minta untuk esok hari adalah beda-beda hukumnya. 1. Apa yang dibutuhkan oleh pengemis hari esok? Apa yang dibutuhkan sudah 40 atau 50 hari? Apa yang dibutuhkan setelah 1 tahun nanti? Untuk yang ketiga, ada jelas-jelas haramnya. Sebab berarti orang yang meminta-minta ingin menumpuk kekayaan. Sedangkan ia akan kemudian tidak akan hidup sampai hari esok. Berarti ia meminta-minta apa yang ia butuhkan sudah mendapatkan kebutuhan sehari semalam. Dan umpama ia menunda-nunda permintaan, ia tidak akan mendapatkan orang yang akan memberinya atau memang kesempatan yang terbatas. Maka mengemis atas kebutuhan sehari semalam hukumnya boleh. Jadi orang meminta-minta, ya diriwayatkan dalam kitab Durratun Nisahin, orang meminta-minta karena memang nggak punya untuk kebutuhan sehari semalam, untuk mencukupi kebutuhan sehari semalam memang nggak punya, memang benar-benar nggak punya tempat berteduh, memang benar-benar nggak punya uang untuk makan, itu boleh saja. Tapi benar-benar tidak punya. Namun ketika orang itu sudah punya setahun 2 tahun, dia mulai punya, dia mulai kaya dan sebagainya, masih terus meminta-minta, namanya minta paksaan. Tujuannya hanya untuk memupuk kekayaan saja. Tujuannya untuk memupuk kekayaan saja. Makanya seperti ini tidak boleh. Tidak boleh. Karena sudah kaya dan meminta-minta untuk menambah kekayaannya kepada orang lain, itu tidak boleh. Haram hukumnya. Di sini, ya, di dalam kitab Durratun Nisahin. Man sa'ala walau khamsuna dirhaman au idluha minad dahabi faqad as'ala hilhafan. Rasulullah telah bersabda, as-su'alul akhirul kasbi. Meminta-minta atau meminta cara pencarian nafkah yang terakhir. Meminta-minta itu adalah suatu cara yang terakhir. Karena memberikan diri mati kelaparan tanpa berusaha minta sekedar menyambung hidupnya adalah suatu doa dan bunuh diri. Mengemis dalam keadaan seperti sama saja dengan bekerja yang tiada kehinaan. Tetapi mengemis di atas kebutuhan sehari semalam adalah suatu kehinaan. Sebab ia telah merendahkan dirinya tanpa sebab yang
memaksanya. Meminta-minta mengemis adalah cara itu nafkah, mencari nafkah yang terakhir. Karena memang benar-benar gak ada gitu loh. Untuk makan 1 hari 1 malam pun benar-benar gak ada. Daripada ya memberikan diri mati kelaparan tanpa berusaha meminta-minta, sekedar menyambung hidupnya adalah suatu doa. Ya, adalah suatu doa dan bunuh diri. Artinya apa? Artinya memang benar-benar gak punya gitu ya. Memang benar-benar gak punya. Untuk makan sehari-hari 1 hari 1 malam memang gak punya uang, gak punya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ketika membiarkannya diri kelaparan tanpa berusaha minta-minta, dia akan mati atau bahkan bunuh diri. Itu maka suatu as-su'alul akhirul kasbi, mengemis adalah meminta-minta adalah cara pencarian nafkah yang terakhir. Memang benar-benar gak ada di situ. Ya. Berbeda dengan orang-orang manusia yang memang sudah kaya, memang sudah punya 5 dirham atau seharga emas pada waktu itu. Di kitab Durratun Nasihin, dia masih meminta-minta. Itu satu meminta-minta untuk kekayaan, suatu paksaan. Suatu paksaan. Di sini tidak boleh. Mudah-mudahan kita termasuk umat Kanjeng Nabi, mudah-mudahan termasuk hamba Allah yang selalu diberi barokah Allah, anugerah Allah, kecukupan di dalam mengarungi hidup, pencarian nafkah yang mudah, pencarian nafkah yang lancar, pencarian rizki yang tambah banyak, tambah halal, tambah barokah. Dan kita bisa mentasarufkan apa yang diamanati Allah, harta benda yang banyak atas karunia dan anugerah Allah, ditasarufkan dengan beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan rizkinya pada kita semua, rizki kesehatan, rizki materi, rizki kekayaan, apapun itu bentuknya. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semua dan kita bisa mentasarufkan untuk jalan ke Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.